VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Selasa 25 Februari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Hadir di studio pada pagi ini saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, di tengah kesibukan Anda untuk mempersiapkan aktivitas hari ini, kami ajak Anda tetap mengupdate kabar-kabar dari berbagai penjuru dunia yang telah disiapkan redaksi VOA. Salah satunya adalah mengenai Presiden Prabowo Subianto yang resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga mengenai perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung 3 tahun. Dukungan Eropa menguat, sementara dukungan Amerika dipertanyakan. I really appreciate the political will that is there. I would even say Ukraine merits-based process if they continue at that speed and at that quality. Saya sangat menghargai kemauan politik yang ada. Prosesnya berbasis merit bagi Ukraina. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan dan kualitas seperti itu, mungkin mereka bisa lebih awal dari 2030. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin menyatakan bahwa ia dan pemimpin Rusia Vladimir Putin sedang membahas kesepakatan ekonomi besar sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh invasi Moskow ke Ukraina. Saya sedang dalam pembicaraan serius dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai penghentian perang serta transaksi besar dalam pengembangan ekonomi yang akan berlangsung antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembicaraan berjalan dengan sangat baik, tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Pernyataan itu disampaikan Trump setelah ia bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron mengikuti telekonferensi dengan para pemimpin G7 lainnya dari Gedung Putih, bertepatan dengan peringatan 3 tahun perang Rusia-Ukraina. Rusia telah dikenai sanksi internasional yang berat yang dipimpin oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sebagai tanggapan terhadap serangan militernya ke Ukraina. Sanksi-sanksi tersebut harus dicabut agar transaksi ekonomi antara Amerika dan Rusia yang dijanjikan oleh Trump dapat terrealisasi. Hal itu akan menjadi sebuah kemenangan besar bagi Putin. Sementara itu dalam kemenangan bagi Ukraina pada peringatan 3 tahun invasi Rusia, Amerika Serikat pada hari Senin gagal mendapatkan persetujuan dari Majelis Umum PBB atas resolusinya yang menyerukan diakhirinya perang tanpa menyebut agresi Moskow. Sebaliknya, majelis tersebut menyetujui resolusi tandingan yang didukung Eropa dan Ukraina yang menuntut Rusia untuk segera menarik pasukannya dari Ukraina. Keputusan tersebut merupakan kemunduran bagi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Badan Dunia yang beranggotakan 193 negara tersebut. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, resolusi Majelis Umum PBB dianggap sebagai tolok ukur opini global. Namun, hasil itu juga mencerminkan berkurangnya dukungan bagi Ukraina, karena resolusinya diwarnai dengan 93 suara setuju, 18 penolakan, dan 65 suara abstain. Hasil itu lebih rendah dibandingkan dengan pemungutan suara terdahulu, di mana lebih dari 140 negara mengecam agresi Rusia. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa menegaskan bahwa negaranya menjalankan hak inheren untuk membela diri setelah invasi Rusia yang melanggar piagam PBB yang mewajibkan negara-negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Israel menempatkan tank-tanknya di luar kamp pengungsi Jenin pada hari Senin, sehari setelah tank-tank itu dikirim ke daerah pendudukan tepi barat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk melakukan operasi intensif di tepi barat setelah terjadinya sejumlah ledakan di bus-bus di dekat Tel Aviv pada hari Kamis, yang oleh kantor Netanyahu disebut sebagai percobaan serangan massal. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam peristiwa itu. Saat ditanya mengenai operasi militer tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar yang sedang berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Eropa mengenai perang di Gaza pada hari Senin, menekankan bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi keamanan Israel. What we are doing in
what you call West Bank and we call Judea and Samaria, is defending our security. It's military operations taking place there against terrorists. Apa yang kami lakukan di wilayah yang Anda sebut sebagai tepi barat, yang oleh kami disebut sebagai Yudea dan Samaria, adalah demi melindungi keamanan kami. Ini adalah operasi militer yang ditujukan untuk melawan teroris tanpa tujuan lain selain itu, kata Gideon. Tepi barat yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 dianggap oleh warga Palestina sebagai bagian utama dari negara Palestina di masa depan bersama dengan Gaza. Namun, kelompok garis keras Israel semakin sering menyerukan pencaplokan wilayah tersebut. Sementara itu, pendengar, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 30 orang dan kapal atas peran mereka dalam menjual dan mengangkut produk terkait minyak bumi Iran sebagai bagian dari armada bayangan Teheran, menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat. Sanksi tersebut menarget para perantara minyak di Uni Emirat Arab dan Hong Kong, operator serta manajer kapal tanker di India dan Tiongkok, kepala perusahaan minyak nasional Iran, serta perusahaan terminal minyak Iran, kata Departemen Keuangan. Dalam pernyataan tertulis, departemen itu menyebutkan bahwa kapal-kapal yang terkena sanksi mengangkut puluhan juta barel minyak mentah yang bernilai ratusan juta dolar. Iran terus bergantung pada jaringan kapal, pengirim, dan perantara yang tidak transparan untuk memfasilitasi penjualan minyaknya serta mendanai aktivitas destabilisasinya, ungkap Menteri Keuangan Scott Bessent. Sanksi tersebut merupakan kelanjutan dari sanksi yang telah dijatuhkan oleh pemerintahan Biden. Sanksi-sanksi tersebut menyasar sektor-sektor utama ekonomi Iran dengan tujuan untuk mencegah pemerintah Iran memperoleh dana untuk program nuklir dan rudalnya. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia pada Senin 24 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta. Apakah Danantara bisa menjadi peluru bagi Prabowo untuk mendongkrak perekonomian tanah air 8%? Reporter Gita Intat laporkan dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan makna peluncuran Danantara Indonesia sangat penting karena tidak hanya sekedar menjadi badan pengelola investasi, tapi juga diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengklaim bahwa dalam 100 hari kepemimpinannya telah berhasil melakukan penghematan senilai kurang lebih 300 triliun rupiah atau 20 miliar dolar Amerika Serikat. Hasil penghematan tersebut nantinya akan dikelola oleh Danantara Indonesia pada gelombang pertama untuk kemudian diinvestasikan ke dalam 20 proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi. Adapun total aset yang akan dikelola oleh Danantara Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau 14 triliun rupiah. Gelombang pertama investasi yang dikelola oleh Danantara Indonesia senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat ini katanya akan berfokus pada berbagai proyek seperti hilirisasi nikel, bauksit dan tembaga, pembangunan pusat data, pengembangan kecerdasan buatan, pembangunan kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, serta pengembangan energi terbarukan yang diklaim Prabowo akan menentukan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai Danantara Indonesia dibentuk karena selama ini peran BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung stagnan. Kalau misalnya uang itu atau dana yang dari Danantara itu investasinya tidak proper pada sektor-sektor atau investasi yang menguntungkan dan punya prospek bagus, maka akan sama aja begitu polanya. Begitu. Apalagi kalau investasi yang lebih kepada penugasan ketimbang pilihan-pilihan yang kemudian dipilih memiliki kelayakan finansial maupun ekonomi. Gitu. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning. Genap 3 tahun perang Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima kunjungan sejumlah pemimpin Eropa di Kiev. Tidak hadirnya pejabat tinggi Amerika Serikat dalam pertemuan itu pun menimbulkan tanda tanya terkait dukungan Washington di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Selengkapnya disampaikan Taris Hirziman. Bertepatan dengan 3 tahun perang Rusia-Ukraina yang jatuh pada Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut sejumlah pemimpin Eropa di Kiev. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para kepala negara Eropa, baik secara langsung maupun daring, salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait dorongan agar Ukraina bisa segera bergabung dengan Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menilai bahwa proses aksesi Ukraina bisa berjalan lebih cepat dari perkiraan. I really appreciate the political will that is there. I would even say Ukraine merits-based process if they continue at that speed and at that quality. Saya sangat menghargai kemauan politik yang ada. Prosesnya berbasis merit bagi Ukraina. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan dan kualitas seperti itu, mungkin mereka bisa lebih awal dari 2030. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengaitkan perluasan Uni Eropa dengan stabilitas kawasan. Ia menegaskan bahwa keanggotaan Ukraina akan menjadi jaminan keamanan yang penting bagi masa depan negara itu. Sementara Presiden Zelensky memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan tekadnya agar perang tidak berlarut-larut. And if Ukraine will be in EU and in NATO. Jika Ukraina akan berada di Uni Eropa dan NATO dalam tahun-tahun terdekat, tentu saja itu akan sangat membantu kami. Selain membahas prospek keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, para pemimpin Eropa juga menyoroti kebutuhan jaminan keamanan jangka panjang. Mereka khawatir jika Eropa berkompromi terhadap agresi Rusia, hal itu akan menciptakan presiden buruk dan mendorong negara lain melakukan hal serupa. Perdana Menteri Estonia Kristen Michal, misalnya, mengingatkan bahwa perdamaian tanpa keadilan tidak akan langgeng. Sementara Presiden Finlandia Alexander Stubb menegaskan perlunya rencana bersama Eropa dengan Amerika Serikat agar tidak tersisih dari proses negosiasi apapun yang mungkin terjadi. Namun ketidakhadiran utusan tinggi Amerika Serikat di Kiev kali ini menimbulkan tanda tanya soal keberlanjutan dukungan Washington dalam situasi ini. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengingatkan bahwa tanpa penegakan aturan bersama, agresi sepihak bisa kembali merajalela dan merusak tatanan internasional. Because we need to make sure that might no longer makes right in this world. Karena kita perlu memastikan bahwa kekuatan semata tidak lagi menjadi pembenaran di dunia ini. Meski fokus pertemuan kali ini adalah membangun solidaritas Eropa untuk mendukung Ukraina, situasi di medan perang pun tak luput dari perhatian. Dengan 6 juta lebih pengungsi Ukraina tersebar di berbagai negara, Presiden Zelensky menutup pertemuan dengan menekankan bahwa perdamaian harus diperjuangkan bersama, bukan diberikan begitu saja. Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA. Pendengar, umat Katolik menggelar misa dan memanjatkan doa untuk Paus Fransiskus yang kini tengah menjalani perawatan di kapel Rumah Sakit Gemelli di Roma, Italia karena infeksi paru-paru yang dideritanya. Laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu. Sebuah misa diadakan pada Senin untuk Paus Fransiskus di kapel Rumah Sakit Gemelli, di mana ia masih menjalani perawatan akibat komplikasi dari infeksi paru-paru. Para dokter, perawat, biarawati, dan puluhan umat Katolik berdoa bersama dalam ibadah yang dipimpin Monsignor Claudio Giuliodori. Dalam liturgi ini, kita berdoa khusus untuk Bapa Suci yang ada bersama kita. Dokter dan tim medis sedang merawatnya. Namun, seperti apa yang telah kita lakukan dalam beberapa hari belakangan ini, kita senantiasa mendampinginya dengan doa. Sementara itu di luar Rumah Sakit Gemelli, sejumlah kelompok umat Katolik berkumpul untuk mendoakan Paus Fransiskus di dekat patung mendiang Paus Yohanes Paulus II yang juga sering dirawat di rumah sakit itu selama masa kepausannya dari tahun 1978 hingga 2005. Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun kini menjalani perawatan hari ke-11 di rumah sakit yang merupakan masa rawat inap terpanjangnya selama hampir 12 tahun kepausan. Maria Vozolf, seorang warga Ukraina yang menetap di Roma selama 18 tahun, mengatakan banyak orang dari negaranya yang mendoakan Paus Fransiskus yang kerap mengecam perang di Ukraina dan menyampaikan doa perdamaian untuk negara itu. Kata Vozolf, kami berdoa. Kami, rakyat Ukraina, juga banyak berdoa untuk Paus, karena Paus telah banyak membantu Ukraina. Ketika ditanya apakah Paus Fransiskus mungkin akan mengundurkan diri,
Pastor Ludovico Maria Centra, seorang imam dari Ordo Agustinian atau Ordo Santo Agustinus dari Roma mengungkapkan, jika ia mengundurkan diri, itu sah dan sesuai dengan hati nuraninya, jika memang menurutnya itu demi kebaikan gereja. Menurut pernyataan pihak Vatikan, kondisi Paus Fransiskus telah sedikit membaik dalam catatan medis terbaru pada Senin. Mereka menambahkan masalah kecil pada ginjalnya tidak perlu dikhawatirkan. Setelah sehari sebelumnya, hasil tes darah Paus menunjukkan adanya kegagalan ginjal tahap awal. Sebagai pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia, Paus Fransiskus telah mencapai banyak hal baru. Ia menjunjung ajaran resmi Katolik bahwa tindakan seksual di luar pernikahan tradisional adalah dosa, tapi juga mendorong diakhirinya penganiayaan terhadap kaum homoseksual di seluruh dunia. Ia memperluas peran perempuan dalam misa dan kepemimpinan Vatikan, tetapi tetap teguh pada prinsip gereja yang hanya membolehkan laki-laki menjadi imam. Tim VOA melaporkan.